Shalom, mari sebelum memulai ibadah, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, datang Tuhan, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang Tuhan, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang penuhiku, datang
Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, ku sembah, ku buka hati. Berserah penuh di hadirat, Kau ambil alih seluruh hidupku, diangkat-Mu, menyembah. Buka hati, buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat, Kau ambil alih seluruh hidupku, diangkat-Mu, menyembah. Buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat, Kau ambil alih seluruh hidupku, diangkat-Mu, menyembah. Kau ambil alih seluruh hidupku, diangkat-Mu, menyembah. Kau ambil alih seluruh hidupku, diangkat-Mu, menyembah. Benar Tuhan, kami mau buka hati kami seluas-luasnya buat jamaah-Mu bekerja Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom anak muda, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja di rumah. Tapi kita tetap semangat untuk puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Segenap hatiku kan akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita akan pujian dari awal. Boleh tepuk tangan juga di rumah ya teman-teman. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam
segenap hatiku kan akan kembalikanmu, dan nafasmu menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dengan hatiku. Katakan, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dengan hatiku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kan akan kembalikanmu, dan nafasmu menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Serahkan padamu. Tuhan kita, Tuhan yang hebat, amin. Amin. Mari kita angkat pujian, betapa hebat. Katakan berkuasa, Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. mari katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasar Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat. Betapa kuat Amin. dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa
siapkan hatinya kita lagi. Kita mau ingat setiap kebaikannya Tuhan di setiap keberadaan hidup kita Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bejana, katakan dengan sungguh. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat Tuhan, Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, Akan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu
kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan-Mu Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Kalau kami sudah memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan melalui firman-Mu Tuhan di setiap keberadaan hidup anak kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa-Mu kami gak bisa apa-apa Tuhan. Berbicara Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya teman-teman malam hari ini dalam keadaan baik semua. Kita tadi sudah memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya malam hari ini juga kita rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Allah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita, para anak-anak muda di akhir zaman ini. Puji Tuhan, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus buat kasih dan setia yang diberikan kepada saya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya tertarik untuk membahas satu khotbah, dan saya ingin memberikan khotbah saya bertemakan tentang tanpa Tuhan ku tak bisa. Amin. Karena saya percaya hari-hari ini tentunya adalah sesuatu hal yang penting untuk kita menyadari bahwa setiap kita anak-anak muda, kita tidak bisa lepas dari yang namanya pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saya ingin memberikan satu judul khotbah saya, tanpa Tuhan ku tak bisa. Mari sama-sama anak-anak muda kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Mazmur 127, kita akan memperhatikan ayat yang pertama. 127 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Puji Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, tanpa Tuhan ku tak bisa adalah sebuah pesan keras pada zaman-zaman ini, teman-teman. Kalau kita melihat ada banyak sekarang di zaman ini manusia membangun pondasi di atas pengertian mereka sendiri. Ada banyak manusia hari-hari ini lebih mengandalkan kekuatan tanpa mengikut sertakan Tuhan. Sehingga kalau kita melihat teman-teman, ada banyak orang mengalami sebuah keadaan yang terpuruk ketika mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bukankah Alkitab berkata di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, celakalah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Dengan kata lain berarti setiap kehidupan saya dan saudara tidak boleh mengandalkan pengertian kita sendiri. Ada banyak orang, saudara-saudara, membangun bisnis dengan pengertian sendiri. Ada banyak orang merancang masa depan dengan kekuatan sendiri. Ada banyak orang ingin melakukan sesuatu yang besar tetapi dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, ini yang disebut dengan kesombongan, saudara-saudara. Alkitab berkata di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-5 bagian B, di sana dikatakan saudara-saudara, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 bagian B, kita akan perhatikan bagaimana firman Tuhan berkata. Bagian B saya baca buat kita semua, demikian firman Tuhan. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saya melihat sebuah artikel, ya, sebuah berita yang begitu menarik, saudara-saudara. Contoh sederhana, ada seorang personil dari band papan atas, saudara dikasih oleh Tuhan, yang bernama John Lennon. Dia ini adalah seorang personil band The Beatles yang mengatakan bahwa Yesus dan pengikut-pengikutnya akan kalah dengan popularitas yang dimiliki oleh band ini. Ini tentunya saudara-saudara tanpa disadari menunjuk dan mengarah kepada kesombongan. Bagaimana seorang tokoh ini, John Lennon ini adalah seorang tokoh yang membangun segala kekuatan untuk dia menemukan popularitas. Dia mencoba untuk merangkai sebuah masa depan dengan kekuatan yang dia miliki. Sehingga saudara-saudara, sekalipun dia punya popularitas, akhirnya John Lennon ini hidup di dalam kesombongan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan? Seorang fans fanatik dari The Beatles ini, band yang cukup populer pada zamannya, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Ada seorang fansnya yang begitu fanatik, yang akhirnya begitu benci dengan statement yang dikeluarkan oleh John Lennon.
Dan apa yang terjadi saudara-saudara, seorang fans ini mengambil keputusan untuk menembakkan senjata api kepada seorang John Lennon. Dan akhirnya John Lennon ini ditemukan mati secara tragis, saudara-saudara. Alkitab tadi katakan Tuhan menentang orang yang congkak. Orang yang membangun kekuatan, orang yang berdasarkan pengertian sendiri, orang yang merangkai masa depan dengan kekuatannya sendiri adalah orang-orang yang sombong, yang tidak mengikut sertakan Tuhan. Dan ini adalah satu hal pemberontakan yang Tuhan begitu benci. Tuhan menentang orang-orang yang seperti ini. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar saudara-saudara, betapa pentingnya saya dan saudara berkata bahwa kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa tanpa Tuhan disertai setiap langkah kita. Amin. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara di dalam kitab Mazmur 127, ya, Salomo berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat ini ada sebuah himbauan, ada sebuah penekanan di mana Salomo ingin membuka sebuah pemikiran kepada saya dan saudara untuk mengikut sertakan Tuhan dalam setiap apa yang ada dalam hidup kita. Baik kita merancang masa depan, baik kita mungkin ingin meniti karir dalam pekerjaan kita, dalam perkuliahan kita, dalam apapun itu, kita harus menyertakan Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam kalimat jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, itu sebuah penekanan di mana saya dan saudara harus menyadari betapa pentingnya Tuhan. Tanpa Tuhan, saya dan saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Kita kosong, kita nol, kita tidak berarti apa-apa. Bahkan dalam kitab Yohanes pasal 15, kalau kita baca di ayat yang kelima, di sana dikatakan di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu berarti saya dan saudara haruslah membuat Tuhan menjadi penguasa tunggal, pemilik tunggal kehidupan kita. Dan kita mengikut sertakan Tuhan dalam setiap apapun yang kita rancangkan ke depan. Dalam pekerjaan, dalam karir saudara, dalam profesi apapun nanti ke depan yang saudara akan gelutin. Saya mau katakan ikut sertakan Tuhan, maka di situ kita akan menemukan keberhasilan yang daripada Dia. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan biografi seorang penulis yang bernama Salomo. Saudara, Salomo ini adalah seorang pribadi yang memiliki hikmat. Salomo ini adalah seorang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Salomo ini adalah seorang yang punya popularitas. Tetapi kalau kita melihat dalam sebuah tulisan yang dia tuliskan yang kita baca tadi, Salomo memberikan sebuah himbauan bagaimana tentang pentingnya peranan Tuhan bagi kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita belum memiliki sebuah kualitas kehidupan seperti Salomo yang punya popularitas, yang punya kekayaan, yang punya hikmat yang luar biasa, jangan pernah sombong, jangan pernah merasa engkau bisa sendiri tanpa Tuhan. Jangan sama sekali kita menganggap diri kita ini seperti orang-orang yang bisa melakukan banyak hal tanpa disertai Tuhan. Saudaraku, begitu luar biasanya kalau kita melihat bagaimana Salomo ini begitu menyadari peranan Tuhan terpenting dalam hidupnya. Nah, hari ini kita akan belajar saudara-saudara, bagaimana kita harus membuat Tuhan berperan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan kalau kita melihat bagaimana saya dan saudara perlu peranan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kenapa kita begitu perlu peranan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Ada beberapa poin penting yang saya ingin bagikan kepada kita setiap anak-anak muda. Mari sama-sama kita memperhatikan pertama. Yang pertama rekan-rekan, kalau kita perhatikan saudara-saudara, saya mencatat di sini bahwa karena dengan peranan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin saudara-saudara. Alkitab berkata dalam kitab Mazmur 108 ayat yang ke-14, kita buka saja. Mazmur 108 ayat yang ke-14, kita akan menemukan satu firman yang begitu luar biasa. Ayat yang ke-14 dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Puji Tuhan. Tentunya kita menyadari saudara-saudara bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang luar biasa, ya.
Alkitab berkata bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi yang menariknya, Tuhan memberikan sebuah fasilitas besar kepada kita, bahwa ternyata kita juga bisa melakukan perkara-perkara yang besar yang pernah dilakukan oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, ada banyak sekali kita tidak mengikut sertakan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan dapat melakukan perkara yang besar, tapi kita tidak mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini satu pemikiran yang salah. Kalau kita tahu Tuhan dapat melakukan perkara yang besar, saudara-saudara, berarti saya dan saudara harus mengikut sertakan Tuhan supaya kita pun dapat melakukan hal yang sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah tinggal dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak akan pernah tinggal diam dalam setiap kehidupan kita. Dia akan melakukan hal yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Ya, 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dikatakan di sana, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Artinya sesuatu yang besar, sesuatu yang saudara gak pernah pikirkan, sesuatu yang tidak pernah dirancang dalam hati kita, sesuatu yang gak pernah kita lihat sama sekali selama kita hidup. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita mengikut sertakan Tuhan, ada peranan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pemilik tunggal, Dia penguasa dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saya percaya, seperti firman Tuhan katakan, itu disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak sekali kita mengerti akan hal ini. Tetapi seringkali kita acuh tak acuh, saudara-saudara. Banyak sekali kita mengerti Tuhan memang hebat, Tuhan memang luar biasa, Dia melakukan perkara yang luar biasa. Dan yang luar biasanya Tuhan memberikan fasilitas kepada kita untuk kita menikmati hal yang sama, untuk kita menikmati hal yang luar biasa. Makanya saya gak heran kalau nanti saudara-saudara ketika saudara takut akan Tuhan, saudara terus mengikut sertakan Tuhan, saudara benar-benar mengandalkan Tuhan, saudara akan dipakai dengan luar biasa. Di dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara, saudara akan melesit. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Ada yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tuhan mengangkat kita kepada promosi-promosi Tuhan yang luar biasa. Melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara punya nama yang besar, saudara punya popularitas. Karena apa? Karena saudara mengikut sertakan Tuhan. Karena saudara benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Bahwa saudara tidak bisa tanpa Tuhan beserta dengan saya dan saudara. Peranan Tuhan begitu penting. Bagian yang pertama saudara-saudara, karena peranan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Yang kedua saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, kenapa kita perlu peranan Tuhan dalam setiap hidup saya dan saudara? Yang kedua, karena dengan peranan Tuhanlah kita terlindungi dan kita diberikan kemenangan oleh Dia. Saudara-saudaraku, kita harus mengerti dalam setiap kehidupan kita, saya percaya ada banyak hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Ya, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan kehidupan saya dan saudara. Bahkan mungkin kalau kita melihat hari-hari ini, orang-orang di sekitar kita pun belum tentu jaminan menjadi teman yang baik. Ada banyak orang-orang hari-hari ini bersaing saudara-saudara, melakukan berbagai macam cara untuk hanya terlihat sebagai orang yang berhasil. Sehingga kalau kita melihat ada banyak orang hari-hari ini melakukan penindasan, ada banyak orang hari-hari ini membullying, menjatuhkan karakter saudara-saudara. Tetapi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kenapa kita perlu peranan Tuhan? Kalau kita melihat poin yang kedua bahwa ketika peranan Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara, kita dilindungi oleh Tuhan, bahkan kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tentunya ini yang menjadi keinginan kita. Dunia sedang menekan kita, dunia sedang memproses kita. Saudara punya pergumulan hidup, saudara punya masalah. Dan saya percaya satu yang menjadi kerinduan kita, kita ingin menjadi orang yang menang. Kita ingin menjadi orang yang dilindungi. Saudaraku, perlindungan dan kemenangan itu ada ketika engkau beserta dengan Tuhan. Engkau benar-benar menikmati peranan Tuhan. Engkau berkata, tanpa Tuhan ku tak bisa, aku rindu peranan Tuhan ada dalam hidupku. Ada kemenangan, ada perlindungan Tuhan. Satu contoh kalau kita melihat saudara-saudaraku, di dalam kitab Keluaran, bagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Keluaran pasal yang ke-14 kita akan menemukan
Keluaran pasal yang ke-14, saudara-saudara. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Maaf, kita baca ayat yang ke-10 saja supaya kita melihat sedikit cerita bagaimana bangsa Israel mengalami ketakutan karena mereka pada waktu itu dikejar-kejar oleh Firaun dan orang-orang Mesir. Demikian firman Tuhan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena kami tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagaimana cerita ini, bangsa Israel pada waktu itu sedang mengalami ketakutan. Mereka membangun argumen kepada Musa bahwa mereka kecewa. Mereka berkata bahwa apa tidak ada kuburan di Mesir? Karena mereka melihat bahwa Firaun dan pada waktu itu orang-orang Mesir begitu mengejar mereka, menginginkan mereka untuk mati dan binasa, saudara-saudara. Mereka takut sekali, saudara-saudara. Tetapi tahukah saudara, Musa kembali mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhanlah yang menyuruh Musa untuk memimpin bangsa ini, bangsa kesayangan Tuhan, untuk keluar dari tanah perbudakan itu. Dengan kata lain berarti Musa ingin mengingatkan bahwa kalau Tuhan menyuruh berarti Tuhan pasti akan menyertai. Tetapi yang harus diperhatikan bahwa bangsa ini harus meyakini bahwa peranan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Saudara, hari-hari ini memang kalau kita melihat ada banyak sekali cara-cara iblis, cara-cara dunia untuk menjatuhkan gereja. Sehingga seringkali membuat gereja lemah, seringkali membuat gereja ketakutan, seringkali membuat gereja mengalami kekecewaan. Tetapi saya mau katakan melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa saudara dan saya tidak pernah dilepaskan oleh Tuhan. Saya dan saudara ada dalam perhatian Tuhan. Saya dan saudara selalu dalam perlindungan Tuhan. Saya dan saudara selalu menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, percayalah bahwa peranan Tuhan itu besar dalam setiap hidup saya dan saudara. Amin. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan menyertai kita, kalau kita meyakini bahwa peranan Tuhan ada dalam hidup kita, saya percaya saudara dan saya tidak akan mengalami ketakutan. Tetapi kita berkata kembali, saudara-saudara, seperti firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Amin. Dia yang akan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan saya dan saudara menghadapi setiap badai kehidupan ini. Ini bagian yang kedua, saudara-saudara, bahwa peranan Tuhanlah yang membuat kita terlindungi dan Dia yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara, kita masuk kepada poin yang ketiga. Kalau kita melihat bagian yang ketiga, kenapa kita perlu peranan Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Yang ketiga, saudara, saya mencatat di sini bahwa Tuhan ketika berperan dalam setiap kehidupan saya dan saudara, Dia akan memberikan keberhasilan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam Mazmur 127, kita perhatikan ayat yang kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Perhatikan saudara-saudara, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya saudara-saudara, kalau kita melihat, kita mengikut sertakan Tuhan, ya Tuhan berperan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Nah, berbicara berkat tentunya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan adalah sesuatu hal yang diinginkan oleh saya dan saudara. Kita berhasil, kita sukses, kita masyhur ya.
kita jaya, saudara-saudara, apa yang kita lakukan berhasil, itu menjadi kerinduan saya dan saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa keberhasilan itu tidak pernah instan, saudara-saudara. Keberhasilan itu selalu melalui proses. Dan di dalam proses kita harus mengikut sertakan Tuhan. Sehingga Tuhan berperan dalam hidup kita. Dia akan memberikan jalan-jalan yang terbaik untuk kita menikmati promosi keberhasilan yang daripada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang membuat Tuhan, ya orang yang mengikut sertakan Tuhan, berarti adalah orang yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Alkitab berkata dalam kitab Matius pasal yang ke-6, saudara-saudara, ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya saudara-saudara, kalau kita perhatikan, orang yang menyadari betapa penting peranan Tuhan, dia pasti akan mengutamakan Tuhan. Dari segala apapun, dari setiap kesibukannya, dari setiap apa yang dia lakukan, kalau sudah berbicara Tuhan, dia jadikan Tuhan menjadi prioritas utama. Dan Tuhan suka dengan orang-orang seperti ini. Makanya firman Tuhan tadi katakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi keperluan, kerinduan kita, keberhasilan yang kita nantikan, Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita mencari Tuhan? Sudahkah kita memprioritaskan Tuhan? Kalau kita berkata kita perlu Tuhan, kalau kita berkata ku tak bisa tanpa Tuhan. Ada banyak sekali saudara-saudara, mungkin kita berkata ku tak bisa tanpa Tuhan, tetapi kita tidak menunjukkan bahwa benar-benar kita memerlukan peranan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan nomor sekian dari kehidupan kita. Kita lebih mementingkan kepentingan kita, kesibukan kita, keegoan kita, ya, segala sesuatu yang terutama dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak mementingkan Tuhan. Maka seringkali saudara-saudara, orang-orang yang seperti ini ketika dia mengalami titik terendah, saudara-saudara, dia mengalami kekacauan, kekecewaan yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang seperti ini meninggalkan Tuhan. Padahal sebenarnya bukan Tuhan tidak menolong dia, bukan Tuhan tidak memberikan keberhasilan kepada dia, karena dialah yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan dia. Hari ini saya mau tegaskan melalui kebenaran firman Tuhan, berkat dan kekayaan akan menjadi bagian kita. Keberhasilan dan promosi akan menjadi bagian kita ketika kita menjadikan Tuhan menjadi prioritas pertama kita. Ya, ketika kita menjadikan Tuhan menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, tinggallah di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka Tuhan akan membawa kita kepada keberhasilan. Apa saja yang kamu minta, maka akan diberikan kepadamu. Itu sebabnya hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengingatkan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita belajar dari firman Allah yang hidup, supaya saudara dan saya berkata dalam setiap kehidupan kita, tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tanpa Tuhan kita kosong, tanpa Tuhan kita tidak mampu menghadapi setiap kehidupan ini. Tetapi ketika kita menikmati peranan Tuhan, saudara-saudara, ya, kita betul-betul memerlukan peranan Tuhan, maka saya percaya ketiga hal yang kita sudah pelajari, kita sanggup melakukan perkara yang besar. Saudara dan saudara menikmati perlindungan Tuhan dan kemenangan, dan saudara dan saya menikmati keberhasilan dan promosi Tuhan. Itu menjadi bagian kita ketika Tuhan benar-benar menjadi penguasa tunggal dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan saya dan saudara, dan saya percaya setiap kita rindu terus untuk dibaharui oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya dalam persekutuan kami, peribadatan kami sudah menikmati berkat Tuhan, kami sudah menikmati hadirat Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan Yesus, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami kosong Tuhan tanpa Tuhan. Itu sebabnya kami rindu peranan Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kami. Bekerjalah Tuhan dalam setiap hidup kami. Belah kami, setiap anak-anak mudamu, supaya terus Bapa yang baik setiap langkah hidup kami, perjalanan kami melihat sebuah berkat yang besar daripada Tuhan. Kami menikmati pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kami menikmati kemenangan yang daripada Tuhan. Bahkan kami juga menikmati Bapa yang baik setiap hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa bagi gereja kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada Tuhan, khususnya buat Youth GPD Metro Bapa yang baik. Biar
Engkau memberkati Bapak yang baik setiap apa yang mereka kerjakan, bahkan menghadapi suasana-suasana di akhir hari ini Tuhan. Engkau memberikan kesetiaan kepada kami untuk kami mengikuti setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan tiba saatnya kami mengangkat tangan kami mau menerima berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus yang memberkati kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang kali kedua menjemput kami, gereja yang setia dan percaya. Kami terima Tuhan berkat-Mu di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.